Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Rismawati, mahasiswi semester 1 dari Prodi Pendidikan Matematika STKIP Muhammadiyah Kuningan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan salah satu materi yang ada dalam mata kuliah pedagogika, yaitu mengenai perkembangan peserta didik pada usia sekolah menengah. Baik, langsung saja kita mulai pembahasannya. Peserta didik usia sekolah menengah ini dikategorikan ke dalam masa remaja, di mana remaja ini ada dua tingkatan atau dua kelompok. Yang pertama adalah remaja awal. Nah, remaja awal ini adalah mereka atau peserta didik yang duduk atau umurnya itu berada di tingkat SLTP dan sederajat. Kemudian yang kedua adalah remaja akhir, di mana remaja akhir ini adalah mereka atau peserta didik atau yang umurnya itu sama dengan mereka yang duduk di bangku SLTA atau sederajat. Nah, masa remaja ini bisa disebut sebagai masa adolesen atau masa pubertas, di mana masa remaja ini adalah masa transisi atau masa peralihan dari kanak-kanak menuju ke dewasa. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai karakteristik perkembangan peserta didik usia sekolah menengah. Nah, dalam karakteristik perkembangan peserta didik usia sekolah menengah ini ada 5 aspek utama. Yang pertama adalah mengenai perkembangan fisik atau jasmani, yang kedua perkembangan intelektual, yang ketiga perkembangan pemikiran sosial dan moralitas, yang keempat mengenai perkembangan pemikiran politik, dan yang terakhir adalah mengenai perkembangan pemahaman atau pemikiran mengenai keyakinan dan agama. Yang pertama adalah perkembangan fisik atau jasmani. Pada masa remaja, perkembangan fisiknya itu bisa dibilang sangat cepat atau sangat pesat gitu ya dibandingkan dengan perkembangan pada masa sebelum-sebelumnya. Kita bisa lihat dari postur tubuhnya. Pada masa remaja awal atau usia SLTP, postur tubuhnya itu tinggi-tinggi tetapi kurus. Proporsi tinggi dan berat badan mereka seimbang. Sedangkan ketika berada di remaja akhir atau SLTA, proporsi antara berat badan dan tinggi badan tidak seimbang. Selanjutnya adalah mengenai perkembangan seksual. Perkembangan seksual ini ditandai dengan munculnya ciri-ciri kelamin primer dan sekunder. Ciri-ciri kelamin primer berkaitan dengan perkembangan alat-alat reproduksi, baik pada pria maupun wanita. Misalnya wanita yang mulai mengalami menstruasi. Selanjutnya adalah mengenai ciri-ciri kelamin sekunder. Ciri-ciri ini berkaitan dengan misalnya tumbuhnya bulu-bulu pada bagian tertentu atau tumbuhnya jakun pada pria dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah perkembangan hormon seksual yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin yang masuk dalam darah. Hormon ini yaitu ada dua, hormon testosteron dan hormon estrogen. Hormon testosteron merangsang pertumbuhan otot dan tulang-tulang baik pada pria maupun wanita. Sedangkan hormon estrogen merangsang pertambahan atau pertumbuhan penyimpanan lemak di bawah kulit dan mendorong pematangan tulang-tulang sehingga mencapai bentuk dan kekuatan sebagai orang dewasa pada umumnya. Selanjutnya adalah mengenai gerak-gerik. Anak yang pada usia SD misalnya jago dalam olahraga, tapi ketika mereka memasuki remaja awal atau tingkat SMP, mereka gerak-geriknya itu mengalami sedikit kemunduran karena belum ada penyesuaian dengan perubahan-perubahan fisik yang dialami. Gerak-gerik mereka pun nampak kaku dan canggung. Sementara ketika sudah memasuki remaja akhir atau SLTA, gerak-gerik mereka mulai sudah bisa menyesuaikan gitu lah, lebih leluasa dan tidak canggung maupun kaku. Yang kedua adalah mengenai perkembangan intelektual. Sejalan dengan perkembangan fisik yang cepat, berkembang pula kemampuan intelektual berpikirnya.
Jika pada usia sekolah dasar, kemampuan berpikir anak itu masih berkenaan dengan hal-hal yang konkret atau berpikir konkret. Nah, pada masa remaja ini mulai berkembang kemampuan berpikir yang abstrak, di mana remaja mampu membayangkan apa yang akan dialami bila terjadi suatu peristiwa. Yang kedua adalah berkembangnya kemampuan berpikir formal operasional yang ditandai dengan 3 hal penting. Yang pertama adalah anak mulai mampu melihat atau berpikir tentang kemungkinan-kemungkinan. Kedua, anak telah mampu berpikir ilmiah, di mana mereka itu sudah mampu mengikuti langkah-langkah berpikir ilmiah, dari mulai merumuskan masalah, membatasi masalah, menyusun hipotesis, dan mengumpulkan serta mengolah data sampai dengan menarik kesimpulan-kesimpulan yang ada. Yang ketiga adalah remaja telah mampu memadukan ide-ide secara logis, di mana ide-ide atau pemikiran abstrak yang kompleks telah mampu dipadukan dalam suatu kesimpulan yang logis. Selanjutnya adalah keterampilan memproses informasi pada masa remaja ini lebih cepat dan kuat. Dan ini sangat memegang peranan penting dalam penyelesaian tugas-tugas pembelajaran maupun pekerjaan. Sesuai dengan pelajaran dan tugas-tugas yang mereka hadapi, para remaja ini mempunyai keunggulan keterampilan. Misalnya, mereka sudah mengerti dan dapat mengerjakan dengan benar untuk tes objektif tanpa penjelasan lagi dari guru. Mereka telah mampu mencari hal-hal penting pada waktu membaca buku. Jadi kayak nggak perlu diajarin gitu, mereka bisa nyari sendiri gitu. Dan mereka juga mempunyai minat terhadap hal-hal khusus, misalnya mata pelajaran atau bidang tertentu. Yang ketiga adalah pemikiran sosial dan moralitas. Keterampilan berpikir baru yang dimiliki pada masa remaja adalah pemikiran sosial. Pemikiran sosial ini berkenaan dengan pengetahuan dan keyakinan mereka tentang masalah-masalah hubungan pribadi dan sosial. Remaja pada tahap awal atau SLTP telah mempunyai pemikiran-pemikiran logis. Tetapi, dalam pemikiran logis ini mereka seringkali menghadapi kebingungan antara pemikiran mereka dengan orang lain. Menghadapi keadaan ini, berkembang pada remaja suatu sikap egosentrisme yang berupa pemikiran-pemikiran subjektif logis dirinya tentang masalah-masalah sosial yang dihadapi dalam masyarakat atau kehidupan pada umumnya. Egosentrisme remaja seringkali muncul atau diperlihatkan dalam hubungan dengan orang lain. Mereka tidak dapat memisahkan perasaannya dan perasaan orang lain tentang dirinya. Pada masa remaja, rasa kepedulian terhadap kepentingan dan kesejahteraan orang lain cukup besar. Tetapi kepedulian ini masih dipengaruhi oleh sifat tadi, yaitu sifat egosentrisme. Selanjutnya, pada masa remaja juga telah berkembang nilai moral yang berkenaan dengan rasa bersalah. Telah tumbuh juga pada mereka bukan saja rasa bersalah karena berbuat tidak baik, tetapi juga bersalah karena tidak berbuat baik. Selanjutnya adalah perkembangan pemikiran politik. Remaja telah mempunyai pemikiran-pemikiran politik yang lebih kompleks dari anak-anak sekolah dasar. Mereka telah memikirkan ide-ide dan pandangan politik yang lebih abstrak dan telah melihat banyak hubungan antar hal-hal tersebut. Yang terakhir adalah perkembangan pemikiran mengenai agama dan keyakinan, di mana ketika memasuki remaja awal atau setingkat SMP, mereka mulai mempertanyakan keberadaan Tuhan itu secara kritis dan skeptis. Kemudian ketika sudah memasuki masa SLTA, mereka sudah mengetahui eksistensi dan sifat kemurahan serta keadilan Tuhan dan mulai dipahamkan dan dihayati menurut sistem kepercayaan atau agama yang dianutnya. Selanjutnya adalah penghayatan kehidupan keagamaan sehari-hari dilakukan didasarkan atas pertimbangan atau semacam tuntutan yang memaksa dari luar dirinya ketika memasuki remaja awal. Sementara ketika memasuki remaja akhir, suatu peribadatan
itu dilakukan atas dasar kesadaran dan pertimbangan hati nuraninya sendiri yang dilakukan secara tulus dan ikhlas. Selanjutnya adalah ketika masa remaja awal, kita masih mencari atau anak-anak itu masih kayak mencari pegangan hidupnya. Tapi ketika mereka sudah memasuki remaja akhir, mereka mulai menemukan pegangan hidup yang definitif, yaitu sebuah agama. Materi selanjutnya adalah mengenai faktor perkembangan. Karakteristik dari setiap peserta didik SLTP ataupun SLTA itu ditunjukkan melalui tingkah lakunya. Nah, tingkah laku setiap orang atau setiap peserta didik pastinya berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor yang mempengaruhi perkembangan itu ada dua. Yang pertama adalah faktor internal, di mana faktor internal ini adalah faktor yang dipengaruhi atau dibawa sejak lahir, atau istilahnya kayak faktor keluarga gitu. Gimana keluarga mendidik kita, keluarga mendidik anak-anaknya gitu ya, itu disebut dengan faktor internal. Yang kedua adalah faktor eksternal, di mana faktor eksternal ini adalah faktor yang berasal dari luar gitu ya, atau faktor yang berada dari lingkungannya atau dari pergaulannya gitu. Selanjutnya adalah mengenai perbedaan individual. Perbedaan yang pertama adalah terlihat dari intelijensi. Intelijensi adalah kemampuan umum seseorang dalam memecahkan masalah dengan cepat, tepat, dan mudah. Pengertian intelijensi merujuk kepada bagaimana cara individu bertingkah laku, cara individu bertindak. Apakah individu tersebut bertindak secara intelijen atau secara tidak intelijen? Adapun aspek-aspek intelijensi dapat meliputi bagaimana individu tersebut memperhatikan, mengamati, mengingat, menghayal, memikirkan, serta bentuk-bentuk kegiatan mental lainnya. Bagaimana individu belajar dan apa yang dipelajarinya sangat dipengaruhi oleh kemampuan inteligensinya. Seseorang atau dikatakan memiliki perilaku intelijen sekiranya ia memiliki kemampuan untuk memahami hal-hal penting dari situasi yang dihadapi dan mampu memberikan pemecahan yang lebih baik dibanding dengan yang lain. Adapun indikator perilaku intelijensi adalah sebagai berikut, yaitu kemudahan dalam menggunakan bilangan, efisiensi dalam berbahasa, kecepatan dalam pengamatan, kemudahan dalam mengingat, kemudahan dalam memahami hubungan, dan yang terakhir adalah imajinasi. Perbedaan yang kedua terlihat dalam kepribadiannya. Kepribadian berasal dari bahasa Inggris yaitu personality, di mana personality ini berasal dari personae, bahasa Yunani yang artinya adalah topeng. Konon, istilah personae ini banyak dipakai para pemain sandiwara atau teater yang memakai topeng dalam memerankan suatu tokoh dalam cerita. Hal ini mengandung arti bahwa kepribadian itu adalah perilaku yang ditampilkan oleh seseorang dalam situasi tertentu. Sekiranya situasi berubah, maka kepribadian akan berubah pula. Selanjutnya adalah masalah yang sering muncul pada usia remaja ini adalah membangun atau mencari identitas diri. Para remaja selalu mempertanyakan identitas dirinya. Pertanyaan-pertanyaan retorik yang sering muncul pada masa remaja adalah, siapakah diriku? Apakah peran yang dapat dimainkan aku di masyarakat? Apakah aku ini benar telah termasuk remaja? Siapkah aku mencari kerja dan atau memperoleh uang dari hasil kerja sendiri? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu biasanya digunakan oleh remaja sebagai mencari identitas dirinya gitu ya, karena baru memasuki masa remaja. Materi terakhir adalah mengenai jenis kebutuhan yang dibutuhkan oleh peserta didik usia sekolah menengah. Salah satu ahli yang bernama Murray mengelompokkan kebutuhan itu menjadi dua kelompok besar,
yaitu psikerogenik dan psikogenik, di mana kebutuhan psikerogenik adalah kebutuhan secara fisiologis, yaitu kebutuhan untuk makan, minum, bernafas, dan lain sebagainya yang berorientasi pada kebutuhan untuk mempertahankan hidup. Yang selanjutnya adalah kebutuhan psikogenik, yaitu kebutuhan sosial atau social motivities. Untuk kebutuhan sosial ini, menurut Murray ada 20 kebutuhan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 7 aja, karena bisa dibilang 7 kebutuhan ini adalah kebutuhan yang paling menonjol pada peserta didik usia sekolah menengah. Yang pertama adalah need for affiliation, adalah kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain, seperti membutuhkan teman sebaya, kemudian mengerjakan sesuatu dengan teman, adanya dorongan untuk mencari kawan sebanyak-banyaknya, kemudian mengerjakan pekerjaan bersama-sama, dan akrab dengan teman gitu ya. Jadi peserta didik itu membutuhkan itu. Yang kedua adalah need for aggression, yaitu kebutuhan untuk melakukan tindakan kekerasan atau menyerang pandangan yang berbeda dengan dirinya, mengecam orang lain secara terbuka, di mana dorongan ini bisa dibilang sesuatu yang buruk gitu ya, yang tidak baik, karena menyebabkan anak remaja yang suka melakukan tawuran atau perkelahian. Yang ketiga adalah autonomy needs, yaitu kebutuhan untuk bertindak secara mandiri, menyatakan kebebasan diri untuk berbuat atau mengatakan apapun gitu ya. Yang keempat adalah contradiction, yaitu kebutuhan untuk mencari bentuk yang berbeda dari yang telah ada, seperti sebagai oposisi gitu ya. Jadi karena pada masa remaja itu kan kayak istilahnya kayak labil gitu kan, jadi emosinya tuh kayak naik turun gitu, dimana remaja ini senantiasa ingin berbeda pendapat, misalnya berbeda pendapat dengan orang tuanya, gurunya gitu, ngelawan lah ya. Kayak kalau misalnya dinasehatin pasti ngebalasnya tuh kayak gak terima gitu. Nah, yang selanjutnya adalah need for dominance, yaitu kebutuhan untuk mendominasi, kebutuhan untuk menguasai lingkungan manusia, membantah pendapat orang lain juga, ingin menjadi pemimpin kelompoknya, isinya kayak pengen menang sendiri lah ya gitu. Yang selanjutnya adalah exhibition, yaitu kebutuhan pamer diri, yaitu kebutuhan untuk memamerkan diri, menarik perhatian orang lain, memperlihatkan diri agar menjadi pusat perhatian orang lain. Terakhir adalah seks, yaitu kebutuhan untuk membangun hubungan yang bersifat erotis. Nah, ini tuh hal yang sangat tidak dianjurkan gitu ya, karena dapat menjerumuskan remaja ke dalam pergaulan yang bebas. Kebutuhan-kebutuhan tersebut itu lebih bersifat untuk dipelajari dan bersifat khas pada kebudayaan tertentu. Dalam konsep Murray ini, kebutuhan diartikan sebagai kekuatan yang mempengaruhi persepsi dan tindakan untuk mengatasi ketidaknyamanan situasi yang berlangsung. Dengan demikian, kita diingatkan kepada konsep keseimbangan dalam arti bahwa manusia senantiasa mencari keseimbangan. Adapun materi telah selesai disampaikan. Adapun kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah seperti yang kita tahu bahwa masa remaja merupakan masa peralihan atau transisi antara masa kanak-kanak dengan dewasa. Meskipun perkembangan aspek-aspek kepribadian telah diawali pada masa-masa sebelumnya, tetapi puncaknya boleh dikatakan terjadi pada masa ini atau pada masa remaja. Sebab setelah melewati masa ini, remaja telah berubah menjadi seseorang yang dewasa, yang boleh dikatakan telah terbentuk suatu pribadi yang relatif tetap. Pada masa transisi ini, terjadi perubahan-perubahan yang sangat cepat. Selain itu, peserta didik juga memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sebagai pendidik atau calon pendidik,
kita perlu menghayati tahapan perkembangan yang terjadi pada siswa sehingga dapat mengerti segala tingkah laku yang ditampakkan siswa. Misalnya ada siswa yang duduk di bangku usia sekolah menengah gitu ya. Suasana hatinya tuh semula riang gembira, bisa secara mendadak tiba-tiba berubah jadi rasa sedih. Jika kita sebagai pendidik tidak peka terhadap kondisi tersebut, bisa jadi kita memberikan respon yang dapat menghambat perkembangan siswa gitu. Jadi dia tuh kayak makin merasa down gitu. Dimana pada dasarnya mendidik adalah membantu perkembangan peserta didik agar berbagai potensi yang dimiliki peserta didik dapat berkembang secara optimal. Nah, potensi-potensi positif peserta didik memerlukan stimuli dari lingkungannya. Tanpa stimuli, maka berbagai potensi positif peserta didik sulit untuk berubah menjadi kemampuan nyata. Dalam konteks inilah kehadiran pendidik diperlukan. Agar stimuli ataupun bantuan yang diberikan oleh pendidik kepada peserta didik benar-benar bermakna, maka pendidik dituntut untuk memahami berbagai hal yang berhubungan dengan perkembangan peserta didik dan mampu menerapkannya dalam proses pendidikan. Adapun kita sebagai pendidik atau calon pendidik, hendaknya kita menyusun sebuah rencana pembelajaran yang efektif gitu ya, yang menyenangkan buat peserta didik, yang mereka tuh mudah mengerti dengan apa yang kita sampaikan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.